Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa belajar lebih baik lagi untuk menyongsong masa depan. Oke. Untuk materi pelajaran hari ini kita mulai, yaitu judulnya pemuaian zat. Kita tahu yang namanya zat itu ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Maka untuk materi pertama, pemuaian zat ini adalah pemuaian zat yang terjadi pada zat padat. Zat padat itu akan memuai dalam 3 hal, yaitu ada muai panjang, ada muai luas, juga ada muai volume. Pertama kali yang akan Pak Kosan sampaikan itu adalah pemuaian zat, tapi muainya muai panjang. Muai panjang. Misalkan panjang mula-mula dari titik pertama sampai titik terakhir itu adalah LO. Dan pertambahan panjangnya adalah ini yang hitam, delta L. Maka panjang terakhir adalah panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang, yaitu delta L. Maka delta L bisa dirumuskan yaitu koefisien muai panjang kali panjang mula-mula yaitu LO kali delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu. Dan panjang terakhir yaitu LO buka kurung berarti kali 1 ditambah koefisien muai panjang kali perubahan suhu. Jadi ini persamaan yang terdapat pada pemuaian zat padat tapi muainya muai panjang. Kita teruskan. Selain muai panjang tadi itu sudah disebutkan yaitu pemuaian luas. Kalau dari pertama sampai terakhir ini misalnya adalah AO, yaitu luas mula-mula, dan yang di garis hitam ini adalah pertambahan muainya atau delta L, maka luas terakhirnya adalah LO, berarti ini yang mula-mula, ditambah dengan perubahan luasnya. Maka dirumuskan yang namanya perubahan luas sama dengan luas mula-mula kali koefisien muai luas atau beta dikali perubahan suhu. Beta dirumuskannya itu besarnya 2 kali alfa. Dan di sini disebutkan yang namanya luas akhir, yaitu luas awal dikali 1 ditambah koefisien muai luas kali perubahan suhu. Ini adalah persamaan yang ada pada pemuaian luas. Yang ketiga yaitu pemuaian volume. Tadi sudah disebutkan bahwa zat padat itu selain muai panjang, bisa muai luas, juga muai volume. Secara umum sama teorinya, maka di sini perubahan volumenya yaitu delta V yang dalam bentuk kotak ini adalah delta V atau pertambahan volumenya, yaitu dirumuskan volume awal kali koefisien muai volume yang besarnya itu adalah 3 kali alfa dikali perubahan suhu. Maka VT atau volume pada suhu tertentu atau volume akhir sama dengan volume awal
kali 1 ditambah koefisien volume kali perubahan suhu. Ini persamaan yang ada pada pemuaian volume. Berikutnya yaitu pemuaian pada zat cair. Yang pasti pada zat cair ini tidak ada pemuaian panjang, juga tidak ada pemuaian luas. Yang ada adalah pemuaian volume. Jadi persamaannya sama dengan pemuaian volume pada zat padat, yaitu V0 kali 1 ditambah koefisien volume kali perubahan suhu. Jadi gamma ini yaitu koefisien volume untuk zat cair maupun zat padat, lambangnya sama yaitu gamma. Ada contoh soal. Air sebanyak 2 liter yang suhunya 20 derajat Celcius. Berarti volume 2 liter ini adalah V0 atau volume mula-mula, sedangkan 20 derajat adalah T mula-mula. Suhu mula-mula. Dipanaskan dalam panci hingga suhunya 50 derajat Celcius. Berarti T terakhir. Nah, kalau T terakhir dikurangin T mula-mula, 50 dikurangin 20 itu namanya perubahan suhu atau delta T. 50 dikurangin 20 sama dengannya 30. Nah, ditanyakan berapakah volume air setelah, berarti ini volume akhir nih ya. Volume akhir setelah dipanaskan, kalau koefisien volumenya 210 kali 10 pangkat min 6. 210 kali 10 pangkat min 6. Nah, setelah kita tulis beberapa faktor yang diketahui, ada volume awal, ada perubahan suhu, ada koefisien volume, dan yang ditanyakan adalah VT atau volume akhir setelah 50 derajat Celcius, maka dirumuskan sesuai dengan persamaan yang ada yang ini, yaitu V0, ini V0 nih ya, bukan VO. V0 kali 1 ditambah koefisien volume kali perubahan suhu. Mula-mula 2 liter yaitu ditulis 2, 1 turun ke sini, terus koefisien luasnya yang ini dimasukkan yaitu 210 kali 10 pangkat min 6, perubahan suhunya yaitu 50 dikurangkan 20 sama dengan 30 dimasukkan ke sini. Nah, berarti 2 turun, ini ditambah ini turun juga ya, ketemulah berapa? 2,0126 liter. Terakhir yaitu pemuaian gas. Sama seperti pada zat cair. Yang ada adalah pemuaian volume. Jadi volume akhir sama dengan V0 kali 1 ditambah koefisien volume kali perubahan suhu. Nah, di sini ada keterangan gamma sama dengan koefisien volume gas yang besarnya itu sama dengan 1/273. T atau suhu harus dalam satuan Kelvin. Maka formula yang dapat dibentuk yaitu P1/T1 besarnya sama saja dengan V2/T2. Ada contoh soal, kalau gas yang banyaknya 2 liter suhunya 270, ditanyakan berapakah volume gas setelah dipanaskan hingga suhunya 77 derajat Celcius. Tadi di sini ada keterangan
bahwa suhu harus dalam satuan Kelvin. Maka suhu 27 derajat Celcius harus ditambah 273 menjadi 300. Sedangkan 77 derajat Celcius ditambah 273 berarti 350. Jadi kalau mau dirubah ke Kelvin itu dari Celcius tinggal ditambah dengan 273. Sesuai dengan yang diketahui, maka jawabnya adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini yang ditanyakan V2. V1-nya 2 liter per 300, T1-nya yaitu 27 ditambah 273 sama dengan V2, T2-nya yaitu 77 ditambah 273 sama dengannya 350 derajat Kelvin. Maka V2 yaitu 2 dikali 350 dibagi 300. Ketemulah 2,33 liter. Oke, untuk pertemuan sekarang ini kita belajar tentang pemuaian zat meliputi zat padat, zat cair, dan gas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sebagai latihannya jangan lupa dikerjakan yang sudah Pak Gusen sampaikan lewat WA. Jawablah sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan yang kalian kerjakan, artinya jangan nunggu dari teman. Itu merupakan perbuatan yang tidak bagus. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang baru saja Pak Gusen sampaikan bisa dipahami. Semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.